Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Guru Dian. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar pada materi Senangnya Belajar Surah An-Nasr. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Surah An-Nasr merupakan surah ke-110 dalam Al-Quran. Surah ini berjumlah 3 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah, karena turun di kota Madinah. Ada yang tahu arti An-Nasr? An-Nasr artinya pertolongan. Coba amati potongan ayat Al-Quran dari beberapa surah pendek berikut ini. Nomor 1, Wal Asr. Apa nama surah dari potongan ayat tersebut? Ya, betul. Surah Al-Asr. Nomor 2, Minal Jinnati wan Nas. Ini adalah bagian dari surah An-Nas. Kemudian nomor 3, Lam Yalid Walam Yulad. Apa ya nama surah dari potongan ayat tersebut? Ya, betul. Surah Al-Ikhlas. Anak-anak ibu hebat-hebat. Masya Allah. Nomor 4, Maliki Yaumiddin. Ini adalah potongan ayat dari surah Al-Fatihah. Dan nomor 5, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini adalah potongan ayat dari surah An-Nasr. Jadi, potongan ayat yang termasuk dalam surah An-Nasr adalah potongan ayat kelima. Masya Allah, hebat-hebat. Selanjutnya, mari kita amati dan ceritakan maksud gambar ini. Gambar ini memperlihatkan guru sedang mengajar di kelas. Guru tersebut memberikan contoh kepada siswa-siswi di kelas cara melafalkan surah An-Nasr dengan benar. Sebelum kita melafalkan surah An-Nasr, cermati terlebih dahulu tulisannya. Ayat pertama, Ida panjang 2 harokat, setara dengan 2 kali ketukan. Dicoba. Ida. Lalu ja panjang 5 harokat, setara dengan 5 kali ketukan. Coba. Ja. Jadi dibaca Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua, waro'aita. Aita dibaca ai, bukan ae. Coba diulang. Waro'aita. Selanjutnya, yadkhuluna. Huruf kha dibaca di pangkal tenggorokan. Khu. 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 Coba diulang. Yadkhuluna. Jadi dibacanya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat ketiga, fasabbih. Huruf bertasydid dibaca rangkap atau ditekan. Coba diulang. Fasabbih.
Selanjutnya, Rabbika. Ini sama, huruf bertasydid dibaca rangkap atau ditekan. Coba diulang. Rabbika. Jadi dibacanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sekarang, mari bersama-sama melafalkan surah An-Nasr. Dan jangan lupa, perhatikan panjang dan pendek bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya, ayo bernyanyi bersama-sama. Judul sebelum baca Al-Quran. Nada lagu sebelum kita makan. 1, 2, 3. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Anak-anak, ada yang tahu mengapa kita menghafal surah An-Nasr? Hafalan surah An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Anak-anak dapat membaca surah An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Sebelumnya, kita telah belajar melafalkan surah An-Nasr. Nah, sekarang mari bersama-sama menghafalkan surah An-Nasr. Cara menghafalkan surah An-Nasr cukup mudah. Salah satu caranya yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal. Ayo kita hafalkan ayat per ayat. Baca 3 kali per ayat. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo diulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut ke ayat 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kita ulang sekali lagi. Dimulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Cukup dibaca 1 kali per ayat. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika
rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayo kita amati dan ceritakan gambar ini. Gambar ini memperlihatkan seorang anak laki-laki sedang menulis surah An-Nasr di papan tulis. Sudah bisakah anak-anak menuliskan surah An-Nasr? Untuk bisa menuliskan surah An-Nasr dengan benar, lakukan langkah berikut ini. Pertama, mencermati cara menulis penggalan surah An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, huruf ro, waw, dan ha. Posisinya agak ke bawah garis. Kedua, menyalin tulisan penggalan surah An-Nasr. Contohnya seperti ini. Lalu, salinlah penulisan penggalan surah An-Nasr, seperti berikut ini. Surah An-Nasr berisi kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah. Dalam hal ini, kemenangan yang dimaksud adalah pembebasan kota Mekah, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Kandungan surah An-Nasr lainnya berisi kabar gembira bahwa akan banyak manusia yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Kejadian ini benar terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah. Adanya surah An-Nasr ini juga menjadi pembuktian bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar untuk dijadikan pedoman. Pokok-pokok isi surah An-Nasr adalah 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kesimpulannya, surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Seseorang yang senantiasa melafalkan atau menghafalkan surah An-Nasr akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menuliskan surah An-Nasr dengan benar, cermati cara menulis penggalan surah An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya, dan menyalin tulisan penggalan surah An-Nasr. Pokok-pokok isi surah An-Nasr adalah 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.